Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar materi PPKN, tepatnya tema 1 dan subtema 2, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dan sila kelima. Pada minggu lalu kalian sudah meresume materi yaitu penerapan sila mulai dari sila yang pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Sekarang kita lanjut ke sila keempat dan sila kelima. Nah anak-anak, lambang dari sila keempat ini adalah kepala banteng. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, karena biasanya melalui pemilu oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu sepakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Ini adalah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain nilai-nilai 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kalau kalian masih belum bisa mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan masyarakat, itu artinya kalian belum menghayati nilai-nilai sila keempat dari Pancasila. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Nah, kalian kalau sudah bermusyawarah, sudah menemukan kesepakatan, nah tugas kalian adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti orang berundel, serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Jadi kalau menyangkut kepentingan orang banyak atau menyangkut kepentingan bersama, yang menjadi pedoman ini adalah sila keempat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena dengan musyawarah ini nantinya akan ditemukan solusi-solusi yang beragam. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah anak-anak, tentu di lingkungan kalian pasti ada ronda. Itu biasanya kalau pas menentukan jadwal itu diadakan musyawarah. Nah, musyawarah ini termasuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang nomor 2, mengikuti pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini bagi yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Kalau kalian masih belum ya. Misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Kepala daerah bisa bupati, gubernur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Biasanya kalau sekolah sudah masuk, yang pertama dilakukan adalah pemilihan ketua kelas. Biasanya itu melalui musyawarah. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Ini merupakan contoh-contoh pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sila yang kelima. Lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Jadi tujuan bangsa kita Indonesia itu adalah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahir, juga makmur secara batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil. Adil ini tidak harus sama, kan? Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contoh, kalian ingin dapat nilai yang bagus, berarti itu adalah hak kalian. Tapi jangan hanya menuntut hak, kalian harus melakukan kewajibannya. Kewajibannya apa? Yaitu belajar dengan rajin kalau pengen mendapatkan hak nilai yang bagus. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Tentunya orang lain di sekitarmu itu juga punya hak, makanya kalian harus menghormati. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Suka menolong ini juga termasuk pengamalan sila kelima. Kemudian tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Walaupun misalnya kalian berangkat dari keluarga yang kaya, tapi kalian tidak boleh bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Tidak boleh itu. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Kepentingan orang banyak. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Ketika kalian melihat hasil karya orang lain, hasil karya temanmu, kamu tidak boleh menghina, tapi harus menghargai. Nah, menabung, pengamalan sila kelima Pancasila yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara menabung. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.